Wabarakatuh, anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang blok diagram dari televisi warna. Nanti akan kita pelajari untuk mainboard atau PCB dari TV warna dengan bagian-bagian blok diagramnya. Ini adalah TV warna 14 in dari Panasonic. Kalau kita buka, maka dalamnya adalah seperti ini. Perhatikan dulu bahwa ada dua bagian besar atau tiga bagian besar. Yang pertama adalah PCB yang besar ini, kemudian ada PCB yang di sini, kemudian ada bagian tabung ini. Itu bagian besarnya. Kemudian kalau kita perhatikan seperti dalam teori kemarin bahwa blok diagram dari TV itu terdiri dari tuner, IF, kemudian penguat warna atau penghasil warna, kemudian ada penguat video, kemudian ada tabung, ada layar, kemudian ada sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan kemudian ada bagian power supply. Sekarang kita lihat betul untuk bagian dalamnya. Kalau secara sekilas, ini adalah PCB yang besar ini. Isinya hampir semua komponen ada di sini. Kemudian ada satu lagi yang di sini. Ini adalah bagian penguat warnanya. Penguat warna. Nanti tiga warna, red, green, blue akan ada di sini. Penguat warnanya. Kemudian masuk ke dalam tabung. Oke, ini sudah kita keluarkan dari posisinya. Kalau tampak belakang sebenarnya hanya ada ini ya, dan ini kalau tampak belakang. Yang ini adalah terminal untuk antena, jadi antena masuknya ke sini. Yang di sini adalah untuk audio dan video in dan out di sini. Hanya seperti ini, cukup sederhana. Kemudian kalau lihat bagiannya, kalau dari awal tadi tempat masuknya antena, yang ini antena, ini adalah bagian pada penala atau tuner. Tuner biasanya bentuknya seperti ini. Kalau yang model sekarang lebih kecil, ini tuner. Kemudian yang ini adalah bagian IF sekaligus bagian untuk pengaturan warnanya ada di sini. Bagian kroma, bagian warnanya ada di sini. IF, kroma ada di sini. Kemudian kalau yang ini adalah bagian, kita lihat ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya adalah dengan speaker. Ini adalah speaker. Ini hubungannya dengan speaker, maka di sini adalah penguat audionya. Ini adalah penguat audio. Kemudian di sini ada IC. Di sini adalah bagian untuk programnya. Ini IC memori untuk programnya ini. Yang ini untuk programnya. Yang ini IC untuk regulator ke program ini. Kemudian yang ini ada IC juga. Ini adalah IC untuk penguat vertikal. Jadi kalau ada kerusakan vertikal adanya di sini. Kemudian di sini ada bagian khusus yang kelihatan menonjol. Ya. Ini namanya adalah flyback. Ini adalah bagian horizontal. Trafo flyback, trafo melayang kembali. Yang mengubah tegangan 110 volt menjadi sekitar 25.000 volt ini. Dan 25.000 volt kemana? Ke sini untuk menyalakan dari tabung. Dan sebagian tegangan yang agak kecil sekitar 100 volt ke sini untuk menyalakan grid dari tabung. Ya, ini horizontal. Lihat di sini ada ini yang sering ada kerusakan di sini, enggak kelihatan ya. Ini
transistor ini, transistor horizontal output ini sering terjadi kerusakan. Kemudian bagian yang besar ini di sini, ini ya, ini adalah bagian dari satu daya power supply ini. Kita ulang lagi, power supply horizontal, vertikal, chroma, IF, kemudian penala atau tuner, audio, program. Oke, yang ini apa? Yang ini adalah penguat video. Nah, ini isinya. Bisa kita lepas karena ini pakai soket. Isinya hanya 3 transistor, ini sering terjadi kerusakan juga. Transistor penguat warna red, green, dan blue. Ini ya. Nah, dan di soket ini ditabung ada seperti ini. Soketnya ada beberapa kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kaki. Yang jelas 2 kaki untuk elemen, 3 kaki untuk red, green, blue, 1 kaki untuk menyalakan tabung. Oke, udah. Nih. Kemudian kalau tampak di sini, yang ini adalah kumparan defleksi atau defleksi yoke. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentuk magnet agar dia bisa menarik berkas elektron yang ditarik ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Dan di sini ada sirip-sirip ini untuk mengatur nanti titik fokusnya gambar. Misalnya merahnya tidak tepat atau hijaunya tidak tepat, bisa kita atur dari sini. Nih. Kemudian ini anodanya di sini, katodanya di sini. Tegangannya 25.000 volt. Kalau di sini tegangannya lumayan besar juga, 100 lebih. Oke, bagian yang sering terjadi kerusakan pada TV ini biasanya adalah bagian satu daya, terutama transistor yang ada di sini pakai STR. Sering terjadi kerusakan. Kalau TV mati total, biasanya rusaknya bisa di STR ini ataupun bisa di horizontal output ini, transistor ini, STR ini. Kemudian bisa juga pada trafo playbacknya kalau mati total, atau di rangkaian satu daya di sini yang komponen kecil. Tapi biasanya kalau kita periksa pasti ini terlebih dahulu. Dan yang sering terjadi kerusakan juga pada elko-nya. Elko terutama di sini ada ini elko 250 volt 10 mikro. Fungsinya adalah sebagai filter tegangan yang masuk ke dalam tabung gambar ini. Sering terjadi kerusakan. Satu itu. Kemudian kalau rusaknya nanti ada pada TV hanya ada garis horizontal, garis mendatar, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada vertikal di sini. Ini IC-nya. Bisa juga pada elko-nya pada horizontal ini, pada vertikal ini. Kalau tegangan tidak normal bisa terjadi kerusakan. Oke. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau salah satu warna hilang bisa dari sini. Biasanya ini kan tegangan cukup besar dan arusnya cukup besar, maka di sini sering terjadi panas, maka bisa kita solder ulang di sini. Kalau nggak bisa solder ulang, baru kita ganti komponennya. Nih. Kemudian yoke ini juga bisa rusak. Kemudian kalau nggak ada suara, maka yang kemungkinan yang rusak adalah pada IC ini, bagian audionya. Nah, itu. Kemudian pada TV ini juga ada kawat muter. Ini digauss, digroundkan. Juga fungsinya adalah untuk menghilangkan tegangan listrik biar tidak nyetrum, itu aja. Kalau cara kerjanya pasti sudah tahu semua.
tegangan AC masuk ke power supply, kemudian memberi tegangan ke semuanya, kemudian input masuk dari tuner, kemudian diolah oleh EF, diberikan ke penguat video, diberikan ke penguat audio, dan sebagian untuk sinyal separatornya dimasukkan ke vertikal horizontal. Ini ada PCB dari TV yang lain ya. Ini TV Cina yang biasanya kita bisa beli ini di pasaran. Kalau mesin kita nggak bisa perbaiki, maka langsung kita bisa ganti dengan yang seperti ini. Blok diagramnya kita lihat di sini satu daya ini, kemudian ini audio, kemudian ini playback pasti hubungannya dengan horizontal ini, dan ini vertikal, kemudian yang ini adalah IC untuk 3 fungsi, EF, warna, dan program. Di sini IC memori program, di sini untuk tuner, ini audio. Udah, ini untuk rangkaian penguat videonya. Nah, sama, tapi bedanya komponennya dengan yang tadi berbeda. Kalau yang ini komponennya hanya kecil-kecil karena memang harganya lumayan murah, ini sekitar 125.000. Ini terminal untuk defleksi yoke-nya, di sini terminal untuk audionya, di sini terminal untuk kontrolnya, untuk panel depan. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat belakangnya maka seperti ini. Ada bagian yang hitam, ini menunjukkan bahwa yang hitam di sini adalah ada tegangan cukup besar. Jadi kalau di sini kita pegang maka kita akan kesetrum. Kalau yang bagian lain tegangannya cukup kecil. Biasanya yang besar cuma di sini dan di bagian horizontal output, bagian playback. Yang lain kecil, ini IC-nya. Untuk EF, untuk warna, ini tuner, ini horizontal output transistornya, yang ini untuk audionya, nah, yang ini untuk bagian penguat videonya, penguat warnanya. Yang sering rusak oleh bagian ini adalah biasanya di sini sekring ya. Ini sekring, kemudian transistor STR di sini sudah dilepas, ini STR untuk satu daya, kemudian transistor horizontal output, kemudian trafo playbacknya, kemudian elko yang ada di sini 250 volt 10 mikro, kemudian vertikal, kemudian kalau audio ya IC-nya, kemudian bisa juga pada bagian penguat videonya. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa diambil ilmunya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.